Biomimikri adalah cara belajar dari melihat proses alam dengan cara memasukkan pola dan strategi yang telah teruji oleh waktu dan dimasukkan ke dalam desain sesuai dengan manusia. Kita dapat menemukan solusi berkelanjutan untuk menuntaskan tantangan manusia. Biomimikri memberdayakan kita untuk mempelajari alam, struktur yang diciptakannya jutaan tahun yang lalu, dan bahkan sekarang dapat menginspirasi kita untuk menemukan bahan baru, membuat mobil, bahkan untuk menjelajah ruang angkasa, dan bahkan untuk memperbaiki tubuh kita. Jika kita melihat pada alam, alam itu akan menemukan solusi yang sangat rumit dan struktur yang ideal bagi manusia. Dan tentu 3D printing ini berpartisipasi dalam biomimikri ini. Mengapa demikian? Karena pencetakan 3D atau 3D printing ini memungkinkan manusia untuk menemukan kebebasan desain yang sangat banyak, sangat luas, tidak terbatas. Dan jika kita melihat hasil-hasil produk dari 3D printing ini, kita dapat menemukan bahwa ini memiliki kemiripan dengan apa yang sudah dibuat oleh hewan lebah. Padahal kita tahu lebah itu sudah menggunakan cara tersebut sejak zaman dulu, sejak zaman lebah itu baru ada. Nah, 3D printing ini pada prinsipnya adalah proses mereplikasi sesuatu dari alam dengan cara membuat sesuatu, berkreasi. Seperti di alam, setiap kreasi itu tumbuh dari mulai kecil hingga ia membesar dan menjadi objek yang lebih besar dan memiliki struktur yang lebih kuat. Nah, 3D printing ini sama dengan proses alam tersebut, di mana 3D printing ini membuat produk dengan cara step by step, layer by layer, atau prosesnya langkah demi langkah. Sehingga jika kita melihat hasil produk yang diciptakan dari teknologi 3D printing ini, maka kita akan melihat detail yang luar biasa, sama seperti bagaimana sarang lebah. Lebah biasanya membuat sarangnya di jerami, tembikar, atau kayu. Strukturnya adalah kelompok sel berbentuk segi 6 yang padat, yang terbuat dari sarang lebah dan propolis. Saya yakin Anda telah memperhatikan sarang lebah berbentuk sempurna dalam pola heksagonal. Mengapa? Karena secara matematis, bentuk lingkaran tidak mungkin menampung sejumlah madu yang mereka lakukan. Lebah efisien dan ingin menyimpan volume madu semaksimal mungkin. Selanjutnya, bentuk segi 6 yang melengkung memungkinkan tidak ada spasi dan untuk setiap sel ditempatkan tepat di sebelah satu sama lain. Hal ini adalah solusi yang sempurna untuk masalah ini tanpa membuang ruang. Sehingga bahkan orang menyebut hewan lebah ini dengan sebutan pekerja konstruksi. Karena bahkan memang ada lebah yang memiliki tugas untuk membuat konstruksi sarang mereka. Desain heksagonal sarang lebah benar-benar sensasional dan Anda akan dapat melihat kejeniusan lebah madu dengan jelas. Bayangkan menumpuk ratusan silinder di atas satu sama lain. Sekarang lakukan hal ini sama dengan struktur heksagonal sarang lebah. Ketika Anda menggunakan bentuk silinder, Anda akan selalu memiliki celah, tetapi dengan segi 6 sarang lebah, setiap bagian dari ruang layak digunakan. Sandang, pangan, dan papan. 3 hal dasar tersebut adalah hal yang wajib kita penuhi sebagai manusia. Namun di sini kita akan fokus saja kepada yang namanya papan. Ya, apa itu papan? Papan di sini kita kaitkan dengan yang namanya tempat tinggal, rumah, home, atau tempat istirahat tetap. Orang itu butuh rumah, bukan semata-mata untuk tempat beristirahat saja, tetapi tempat berkumpul, tempat berkeluarga, tempat di mana yang dirindukan itu ada di sana, dan tempat kita pulang setelah bekerja atau beraktivitas di luar sana. Lantas rumah itu adalah kata benda, yakni sebuah bangunan untuk tempat tinggal. Dan jasa yang menawarkan untuk pembangunan rumah itu adalah jasa konstruksi. Dari mulai model, rangka, susunan, tata letak, dan lain-lain dari suatu bangunan, bukan hanya saja rumah tetapi infrastruktur dari suatu negara
itu ada di dalam konstruksi. Ada legenda mengatakan, bersama kuli membangun negeri, ambil cangkulmu, mari mengaduk bersamaku. Dan jika kita bertanya-tanya pekerjaan apa yang paling berbahaya di dunia ini, jawabannya adalah pemburu satwa liar, penebang pohon, dan di posisi ketiga adalah pekerja konstruksi. Dengan tingkat cedera fatalnya ini 43,3 pekerja per 100.000 pekerja. Lantas, apa yang akan kita bahas dalam video ini? Ya, kita akan membahas tentang teknologi atau alat yang berkaitan dengan konstruksi. Dan menurut kami akan unjuk gigi nanti di masa depan. Juga ini akan menjadi solusi dan jawaban dari tingkat cedera fatal tadi, lalu efisiensi, tenaga kerja, bahkan proyek mangkrak. Ups, teknologi apa itu? Saya perkenalkan robot autonomous 3D printing construction. Mirip dengan apa yang Lebah lakukan, 3D printing di sektor konstruksi membuat bangunan lebih bebas dan tidak kaku dalam mengaplikasikan desain yang rumit. Untuk itu, kami membahas teknologi ini tentang robot autonomous yang mengintegrasikan teknologi 3D printing ini untuk mengkonstruksikan bangunan. Robot yang kami bahas ini dapat berfungsi sebagai penyusun bahan-bahan bangunan yang tidak dapat di 3D print. Masalah penting yang robot ini dapat atasi adalah membuat fondasi bangunan. Pada teknologi 3D printing, untuk membuat bangunan, fondasi tetap harus dilakukan secara manual, sehingga robot tersebut akan menyelesaikan proses konstruksi dengan 3D printing sepenuhnya. Hal ini bertujuan agar waktu relatif lebih cepat dan dapat dilakukan secara massal. Teknologi ini didukung dengan pesatnya perkembangan artificial intelligence untuk mengotomasi alat pada konstruksi. Waktu yang dibutuhkan pada konstruksi di otomasi akan relatif lebih cepat karena robot akan berkembang dan bekerja secara terus-menerus. Teknologi 3D printing ini sudah mulai hadir pada bidang fashion, pengembangan antariksa, furnitur, dan yang paling banyak ada pada sektor konstruksi. Kemajuan 3D printing ini dapat kita lihat pada jasa konstruksi, bukan hanya omong kosong, karena 3D printing ini sudah memberikan bukti nyata dan pengaplikasiannya ada di berbagai negara. Bahkan beberapa negara sudah mulai mengembangkannya untuk membuat gedung pencakar langit dengan menggunakan teknologi ini. Lantas bagaimana bisa teknologi baru ini bisa meledak di pasar dengan begitu besar? Hal ini karena kelebihan atau benefit dari 3D printing ini sangat luar biasa. Yang pertama, hemat tenaga kerja dan waktu pengerjaan. Meskipun teknologi tetap membutuhkan tenaga kerja sehingga pengaplikasiannya akan dikomunikasikan. Terbukti dengan pengaplikasian, proses konstruksi dapat diselesaikan 2 kali lebih cepat dari yang konvensional atau biasanya lakukan dengan hanya setengah jumlah tenaga kerja biasanya, sehingga biaya tenaga kerja pun akan bisa dihemat. Yang kedua, mengurangi potensi kecelakaan kerja. Dengan hadirnya 3D printing ini, maka para pekerja tidak perlu memasuki area pekerjaan dan hanya bertugas mengoperasikan mesin serta mempersiapkan material saja. Yang ketiga, ramah lingkungan. Dengan adanya teknologi 3D printing, material yang digunakan lebih efisien dan limbah hasil konstruksi juga bisa ditekan, terutama limbah material berlebih, pelancar, dan limbah cetakan. Hal tersebut membuat 3D printing lebih ramah lingkungan, sehingga dengan adanya visi zero emisi dari para pemimpin dunia, hal ini akan mendukung program For Better World dalam mengatasi pemanasan global. Yang keempat, bentuknya lebih fleksibel, terukur, dan bebas. 3D printing dapat membuat objek yang beragam ataupun bagian yang sulit jika dikerjakan secara konvensional, misalnya bagian-bagian lengkung. Selain itu, melalui teknologi ini, komponen bangunan yang jarang ada di pasaran juga bisa dibuat dan dihasilkan. Dapat disimpulkan, banyaknya kelebihan dari alat ini menyebabkan
Teknologi yang terinspirasi dari pembuatan sarang lebah ini meledak di pasar dunia dengan sangat pesat. Hal ini karena kelebihan dari alat ini sangat banyak, salah satunya pada bidang konstruksi, yaitu dapat mengurangi kesalahan kerja dan juga mampu membuat benda atau suatu objek yang sangat rumit yang hanya bisa dibuat dengan ketelitian yang sangat tinggi. Jika kita kaitkan dengan dunia yang sedang gencar-gencarnya mengejar visi zero emisi, tentunya 3D printing ini akan menjadi sebuah solusi, jawaban, dan terobosan untuk mencapai visi zero emisi tersebut untuk memberi legacy di masa depan. Luar biasa bukan? Namun mungkin pepatah yang mengatakan kuli membangun negeri, ambil cangkulmu, mari mengaduk bersamaku, mungkin saja akan menghilang di masa depan nanti dan menjadi sebuah legenda yang akan kita kenang sepanjang masa. Saya sebagai perwakilan kelompok mengucapkan terima kasih. I hope you're happy.